Berham, apa yang kamu rasakan setiap hari setelah kamu mendengarkan penjelasan tentang firman Allah? Apakah kamu merasa ada perubahan dalam hidupmu? Bagaimana dengan teman-teman Berham yang lain? Ibu yakin kalian makin bersemangat mengikuti saat teduh BDKA karena banyak pencerahan-pencerahan yang dibukakan. Setuju, berarti setiap hari kita perlu berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar hidup menyenangkan atau memuliakan hati Allah. Bukan sekedar bersenang-senang tanpa tujuan. Shh. Hari ini kita akan mendengar tentang mengambil kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud dengan mengambil kemuliaan Allah? Siapa yang mengambil? Wah, Berham jadi bingung. Biar nggak bingung, kita dengarkan bagaimana penjelasan hamba Tuhan berikut ini. Kita perhatikan baik-baik ya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan, ajarkan kami senantiasa untuk mengingat akan setiap kebaikan Tuhan yang telah diberikan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang semakin bijaksana di dalam hidup ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami. Sehingga firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami, mengantarkan kami untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bangsa Israel yang sedang berada di daerah Padang Gurun Zin. Tulisannya Z-I-N. Padang Gurun Zin ini merupakan satu wilayah yang berada di daerah Kades. Ya. Nah, ketika orang-orang Israel berada di daerah ini, orang-orang Israel sedang punya masalah yang besar, yaitu mereka tidak mendapatkan air dan terjadilah kehausan yang sangat parah di antara mereka, juga kepada ternak-ternak mereka. Sehingga mereka berkumpul dan mendatangi Musa. Ketika mereka mendatangi Musa, mereka bukan meminta supaya Musa berdoa kepada Tuhan memohon untuk mendapatkan air itu, tetapi malahan mereka mengajak bertengkar Musa dan Harun. Nah, waktu itu orang-orang Israel mengatakan kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini untuk mati bersama-sama dengan binatang-binatang ternak kami? Dan mengapa engkau juga membawa kami keluar dari Mesir ke tempat yang di sini kami tidak bisa menabur, tidak bisa menanam? Juga di sini juga tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, tidak ada pohon delima, bahkan air pun tidak ada." Ketika Musa mendengarkan kemarahan daripada orang Israel ini, Musa tidak lagi banyak bicara, termasuk Harun juga. Sehingga Musa dan Harun cepat-cepat mereka meninggalkan kerumunan atau perkumpulan orang Israel ini dan mereka menuju ke kemah pertemuan. Sesampainya di sana, kemuliaan Tuhan tampak pada mereka dan Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Agar Musa dan Harun membawa tongkatnya, mengajak seluruh umat Israel ke satu tempat yang ada bukit batu untuk mengatakan supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Setelah Musa mendengarkan perkataan dari Allah, maka Musa dan Harun bersegera bergegas menemui bangsa Israel dengan membawa tongkatnya, mengatakan agar seluruh umat Israel untuk ikut Musa dan Harun ke satu bukit. Setelah sampai di situ, maka Musa dan Harun berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang-orang durhaka, apakah kami perlu mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Setelah itu Musa segera angkat tongkatnya dan memukulkan kepada bukit batu itu sebanyak 2 kali. Segera dari bukit batu itu mengalirkan air atau memancarkan air yang begitu melimpah.
sehingga boleh menghilangkan rasa haus, rasa dahaga dari umat Israel, juga dari binatang-binatang ternaknya. Anak-anak sekalian, cerita ini mungkin bagi kalian yang ingat, wah kok mirip ya dengan cerita yang beberapa waktu lalu. Ya, memang mirip sekali, tapi peristiwanya di tempat yang berbeda. Kalau di awal yang lalu itu ceritanya adalah di padang gurun Sin dengan tulisan S-I-N, dan daerah atau wilayahnya ada di Rafidim. Itu adalah tempat di mana bangsa Israel ketika pertama kali setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Anak-anak sekalian, jadi ingat ya, dua peristiwa ini di tempat yang berbeda dengan peristiwa yang berbeda. Kalau pelajaran yang lalu itu diberi nama Masa dan Meriba, tetapi di tempat ini hanya diberi nama Meriba. Artinya di situ terjadi pertengkaran. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa melihat atau kita bisa mengerti yang untuk kita simak supaya kita tidak melakukan seperti orang-orang Israel. Orang Israel ketika menghadapi kehausan seharusnya mereka ingat tentang peristiwa Masa dan Meriba. Hanya sebenarnya mereka tinggal datang kepada Musa dan memohonkan doa kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel justru marah-marah, mengomel kepada Musa. Ini adalah satu perbuatan yang tidak tepat. Karena bangsa Israel melupakan seluruh kebaikan Tuhan di masa lampau. Yang kedua, juga kita melihat ada kesalahan yang besar yang telah Musa lakukan. Karena Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengatakan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Tetapi justru Musa tidak mengatakan seperti itu. Musa mengatakan, apakah kami perlu mengeluarkan air dari bukit batu ini? Jadi dari peristiwa ini, Musa bersalah atau berdosa kepada Tuhan bukan karena memukulkan tongkatnya 2 kali. Bukan. Tetapi Musa tidak membawa orang-orang Israel untuk dapat mengerti atau untuk dapat melihat bahwa yang mengadakan mujizat itu adalah Allah. Yang mengadakan supaya bukit batu itu mengeluarkan air adalah Allah. Dalam hal ini, seolah-olah Musa lah yang berhasil mengatasi seluruh persoalan bangsa Israel. Dalam hal ini, seolah-olah bukan karena kuasa Tuhan yang mampu mengeluarkan air dari bukit batu itu, tetapi karena tongkat Musa yang mampu mengeluarkan air. Jadi dalam hal ini Musa mengalami kegagalan, Musa mengalami perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Boleh dikatakan Musa berbuat dosa karena melanggar kekudusan Tuhan. Anak-anak sekalian, dari cerita ini bisa mengingatkan saya dan engkau. Jangan sampai kalau orang memuji kita, kita merasa, ya itu adalah hakku karena aku patut dipuji. Tidak. Kalau sampai orang bisa memuji kita, kita bersyukur. Ternyata karena Allah ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat orang memuji kita dan kita kembalikan bahwa semua itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Kuasa itu milik Allah. Sehingga sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian juga kalau andai kata kita dipercayakan untuk menjadi orang yang mampu memimpin banyak orang. Itu pun jangan sampai seolah-olah kita menjadi Tuhan atas banyak orang. Atau dalam tanda kutip, biasanya orang dewasa seperti itu yang mengatakan, seolah-olah kita menjadi juru selamat untuk banyak orang. Tidak. Tapi semua itu karena Tuhanlah yang memiliki kuasa dan Tuhanlah yang memiliki kemuliaan. Jangan sampai kita mengambil kemuliaan dan kuasa yang milik Tuhan itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan sudah ingatkan kami
agar kami tidak melakukan perbuatan mengambil kemuliaan Tuhan, mengambil kuasa Tuhan, sehingga orang lain tidak lagi bisa melihat Tuhan dengan sesungguhnya. Ajarkan kami Tuhan untuk terus mengerti bahwa apa yang ada pada diri kami adalah milik daripada Tuhan yang harus kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak orang boleh melihat Tuhan sebagai Allah yang berkuasa dan Allah yang memiliki kemuliaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makin belajar Alkitab, Berham merasa makin tidak pantas disayang oleh Allah. Ternyata makin banyak sekali kesalahan Berham, termasuk mencuri atau mengambil kemuliaan Allah. Berham sering mengandalkan pertolongan manusia, bukan mengandalkan pertolongan Tuhan. Berham juga lebih takut kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Bahkan Berham lebih senang dipuji oleh orang karena sering menolong atau merasa lebih pandai. Berham baru sadar kalau keinginan seperti itu sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Apakah teman-teman pernah melakukan seperti Berham? Yuk kita mohon pertolongannya agar kita tidak membanggakan diri, karena hanya Tuhan yang patut dimuliakan. Seperti biasa, tolong siapkan membaca untuk esok dari Bilangan pasal 20 ayat 12-13. Semangat!